Selamat pagi Bapak Ibu, tenaga pemasar Prudential Indonesia. Apa kabar para nasabah? Apa kabar? Semoga kita selalu diberkati Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Seringkali orang nggak punya uang juga bermasalah Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia untuk memenuhi kebutuhannya aja sudah nggak ada. Tapi orang yang punya uang pun sendiri masih kesulitan juga. Kenapa? Karena untuk pengaturan keuangannya dia masih bingung juga. Mari Mbak. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada baiknya kita bijak dalam mengatur keuangan kita. Terima kasih. Kenapa? Karena kalau kita tidak atur dengan baik, maka bisa jadi kita seringkali mengalami kesulitan dalam penataan keuangan. Nah, ada orang yang punya uang, dia ingin invest di beli tanah gitu ya, kemudian dibangun, tetapi dia belum belajar tentang pembangunannya, belum belajar tentang proses penjualannya, dia belum belajar tentang proses legalnya, dia belum belajar tentang proses-proses yang mendukung untuk dia bisa jual beli rumah. Sedangkan ada orang yang berhasil, misalnya ada 3 orang yang di training di Jakarta untuk bisa ikut ibaratnya seperti bekerja sebagai orang yang punya usaha sendiri. Ternyata hanya satu yang berhasil dan dia menjadi developer, dia beli tanah, dibangun, dan dia sudah punya 34 aset properti. Yang 2 masih tetap jadi tenaga pemasar atau sales rumah tersebut. Kenapa hal itu yang membedakan? Satu ada tekadnya yang besar, satunya nggak punya tekad yang besar, satunya takut. Kemudian yang satunya berani mencoba. Dari apa yang disampaikan berani mencoba, berani gagal juga. Yang satunya nggak berani gagal. Daripada aku gagal, mendingan saya tak jadi sales aja, lebih aman, lebih tenang. Tapi beda, yang satu punya 34 aset, baik rumah, baik properti, baik ruko, dan lain sebagainya. Tetapi yang 2 tadi tidak berhasil. Terus kemudian ada orang yang punya uang, tetapi dia tidak bisa ngelola uangnya. Misalnya dia dapat uang dari warisan, misalnya dia dapat uang dari misalnya hal-hal tertentu, dan uangnya bisa habis dalam waktu cepat. Kenapa? Karena nggak bisa ngelola, dilakukan di instrumen yang salah, atau mungkin dia serakah. Uang yang ada ini dibelikan semua dalam bentuk saham, dan dia tidak menguasai saham, dia tidak memahami kinerja saham, sehingga saat sahamnya jatuh, uangnya bisa dikategorikan habis. Dan ada orang yang punya warisan, dibelikan semua barang-barang yang akan dijual, tetapi barang yang dijual itu tidak laku-laku, sehingga dijual harga pokok pun tidak laku, dijual dengan harga yang sangat murah Bapak Ibu. Itu yang sempat terjadi, itu banyak, dan yang mengalami kerugian itu banyak juga. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu belajar dari orang-orang yang telah berhasil. Nah, kalau dikontekskan dengan Prudential, yang kita panuti itu orang yang sudah berhasil, orang yang memiliki kantor. Orang memiliki kantor pun sendiri masih bisa beralih ke hal yang lain, dia tidak konsentrasi di Prudential. Orang yang sudah berhasil mengembangkan tim, omset direct unitnya juga besar, antusiasnya tetap, dan dia punya motivasi tidak berubah ke hal-hal yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bisa belajar dari Kowibi, kita bisa belajar dari JR Lina, kita bisa belajar dari Pak Kanu, kita bisa belajar dari orang-orang yang sukses, Pak Edi Tesen, Pak Michael Alvin,
dan banyak hal yang lain. Misalnya Pak Martinus yang ada di Jakarta, Pak Budi yang Agency of the Year, kemudian Dokter Gigi Tan Irin. Kalau di luar pulau itu banyak, dan kita bisa belajar dari mereka semua. Sekarang belajarnya online Bapak Ibu dan semakin lama semakin mudah kita bisa mengakses informasi atau mengakses ilmu tersebut Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita saat belajar kita coba praktekkan seperti 3 orang tadi. Hanya satu yang akhirnya belajar menjadi developer. Developer itu dia beli tanah, kemudian dibangun, kemudian dijual. Dan dia selalu meninggalkan satu aset yang tidak dijual, yang dipakai untuk dirinya sendiri sebagai kenang-kenangan. Ya itu boleh-boleh saja, tidak melanggar peraturan banyak-banyak. Dan akhirnya dia punya 34 aset. Jadi proses keberhasilan seseorang jadi agent ialah mengawalinya menjadi leader. Saat dia mengawali jadi leader, dia juga melanjutkan dengan terus mengembangkan timnya, terus melakukan perekrutan, terus melakukan mentoring buat agent-agentnya, terus melakukan training buat agent-agentnya, sehingga agent itu mempunyai kapasitas kemampuan untuk bisa menjalankan bisnis Prudential secara mandiri. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. God bless you all. Bye.